perasaannya gimana Kak pas diajak ikut main di film Assalamualaikum Beijing 2? Takut aku. Serius? Karena adegannya suruh diem. Di sini aku berkomedi tapi harus timing yang pas. Acting itu nggak segampang yang aku kira. Jadi cara nafas aja, cara gestur tangan, cara pandangan, cara ngomong gini sama itu beda. Maksudnya lo mau deket-deket begini maksudnya? Enggak, maksudnya. Jadi kemarin Maksudnya tuh gimana? Kenapa? Pakai begini gitu ah? ngomong sini. Jangan dibongkar kartunya dong. Hai Sobat Berilio, kali ini kita lagi ada di podcastnya Berilio bareng Kalolok sebagai cast dan Pak Hartawan Triguna sebagai cast dan juga produser film Assalamualaikum Beijing 2. Hai. Apa kabar kalian? Baik, sehat banget. Kalolok akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain nih? Selain promosi film Asbe ini? Nyuci ya kemarin ya? Nyuci, sampai nyuci baju, nyuci piring, bantu-bantu rumah lah ya. Main sama anak, sama ada persiapan untuk syuting berikutnya. Kalau Pak Hartawan lagi ada project baru yang dikerjain? Ya, kita lagi melipir-melipir, lihat-lihat apa yang bisa dicolek-colek, produksi yang baru. Yang pasti kita ada siapin 2 film baru dan 2 series. Mudah-mudahan tahun depan dan tahun ini bisa tayang lagi. Amin, semoga lancar ya Pak. Amin. Terima kasih. Kalau Lok nih, aku mau nanya, Kakak tuh kan identiknya sama kayak komedi gitu ya, ketawa gitu-gitu. Nah, perasaannya gimana Kak pas diajak ikut main di film Assalamualaikum Beijing 2? Takut aku. Serius? Karena adegannya suruh diem. Iya. Oh beda banget berarti? Beda. Jadi si Victor ini dia itu karakter yang cepat-cepos tapi tidak bisa secepat-cepos Lolo. Nah, jadi ini benar-benar beda karakternya sama si Lolo sendiri. Nah, jadi aku tuh merasa ini challenge-nya itu adalah menjadi orang lain yang benar-benar beberapa film aku itu kan dilepas sama sutradara. Ya kan? Jadi karena komedi. Di sini aku berkomedi tapi harus timing yang pas. Karena kita nggak bisa berkomedi terus-terusan karena ada beberapa scene atau dialog yang sebenarnya ini yang lebih penting dramanya gitu. Jadi aku selalu dikontrol sama sutradara atau stradanya gitu. Tapi penyesuaiannya berarti susah Kak? Penyesuaiannya ya gimana, nggak boleh bilang susah lah. Iya. Kalau susah ini kerjaku. Berarti pertama kali berarti? Kalau susah nggak gua calling lagi. Iya, betul itu. Ngapain gua calling lagi? Nanti Syuting aja susah. Iya. Repot. Wah, bisa nggak jadi Victor yang Susah. gimana Pak? Kayak gini harus susah. Ya udah. Maka Cina dong. Gimana Iya berarti loh. proses ininya, penyesuaiannya kayak belajar aja gimana gitu? Ya jadi untungnya sebelum kita berangkat ke Cina atau melakukan syuting, kita kan dari tim produksi memberikan kita itu waktu untuk reading. Dan yang paling aku senangnya dari PH Imperial ini adalah kita diberikan coach actingnya. Gitu. Jadi yang selama ini beberapa kali aku syuting dan main film, aku tuh hanya reading. Jadi ternyata acting itu nggak segampang yang aku kira. Jadi cara nafas aja, cara gestur tangan, cara pandangan, cara ngomong gini sama itu beda. Maksudnya lo mau deket-deket begini maksudnya? Enggak, maksudnya. Jadi kemarin Maksudnya tuh gimana? Kenapa? Pakai begini gitu ah? ngomong sini. Jangan dibongkar kartunya dong. Jadi kemarin aku baru tahu waktu pas kita lagi reading, Pak. Ricis itu kebiasaannya kalau ngomong dia begini. Ternyata itu bukan Evi. Karakter Ria Ricis kan Evi. Itu bukan Evi, itu Ria Ricis. Coba kamu bentuk si Evi itu gimana? Nah, jadi gitu. sedetail itu gitu ya belajarnya. Jadi kalau ditanya persiapannya gimana, ya itulah makanya aku senang Jadi, kita. mereka diminta untuk menciptakan karakter di kepala mereka. Mereka kemudian disuruh bikin Victor itu siapa? Dia harus nulis juga kira-kira kebiasaannya apa. Jadi itu supaya merekanya teman-teman ini nyaman. Pada saat syutingnya seperti itu. Jadi di reading itu kita ditanyain, ini Victor ini begini. Kau baca beberapa,
gimana pandanganmu latar belakang Victor? Kau yang ciptain sendiri kata acting coachnya gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi padahal kan nggak ada tuh. Padahal istilahnya nggak penting sih ibunya si Victor gimana, tapi aku harus membayangin ibunya si Victor gimana, Victor ke ibunya gimana, karena ini berhubungan sama kerja sama seorang perempuan. Kan aku bekerja sama Evi, sama si Aisyah kan. Nah jadi itu yang ditanya sama coach acting. Jadi sedalam itu ya? Sedalam itu. Kalau Pak Hartawan nih, ada alasan khusus nggak sih Pak sebagai produser film ini gitu, mau ikut untuk cast juga gitu, jadi cast juga di film Biar ini? murah doang. Biar kagak bayar orang lain. Kalau saya kan tujuannya gitu. Ya om, ya iyalah. Iya benar. Tujuannya cuma itu. Iya. Aku sih ya, aduh siapa ini? Karena di sini kan Pak Hartawan sebagai tour guide Pak ya. Tour guide. Masa drivernya ya, membayar orang ke Cina lagi. Aku mikir-mikir gitu. Kemarin udah pusaran kan Chico Jericho Pak ya. Maunya gitu. Untung paspornya ditolak kan. Jadi hartawan yang diterima. Mangkat hartawan. Tapi gimana Pak rasanya Pak? Sebagai produser juga, sebagai cast juga di film ini? Sebagai 30 tahun saya kerja di dunia kayak ginian, tetap kampungan gue acting. Itu Beda yang paling, rasanya ya? itu yang jagoan dia. Gitu. Selama ini saya kerja film apa tetap ternyata norak gue jadi pemain gitu. Tapi itu suasana baru apa sekarang dan suasana baru, dan ternyata yang lebih luar biasa adalah teman-teman pemain ini kemudian menjadikan saya ini partner mereka. Jadi bukan lagi orang yang ngawas-ngawasin, ngotot-ngototin enggak, tapi bukan ini teman producer and cast, tapi teman kita bareng. itu kelebihannya ternyata. Jadi lebih enak gitu. Iya, mereka bisa nyaman ya? lebih ngeblend kayak seperti itu. Curhat juga Pak, makanannya kurang enak ya. Udah, kita cari ya gitu. Itu siapa yang ngomong Pak Lola? Kalau pendapat kalian masing-masing tentang karakter yang kalian mainin di film ini, boleh mulai dari Pak. Tanpa adanya Pak Hastomo, filmnya nggak jalan. Betul. Nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Karena driver ya. Karena satu driver, dan di situ dia driver orang Indonesia. Iya. Nah, Kalau dia nggak ada, ini 3 orang Evi Nyasar. Ceritanya nggak nyampe. Itulah pentingnya Pak Hastomo. itu. Ngaco itu. Tapi ya, Hastomo itu sebenarnya ya menjadi orang yang sangat biasa sekali. Tetapi ternyata hilangnya Hastomo itu menjadi penting karena terjadi sesuatu yang lain. Nonton filmnya. Iya. Jadi Pak Hastomo itu ceritanya dimakan ular. Dongeng. Ada akibatnya tuh itulah gitu. Ada sesuatu yang penting dalam cerita itu. Oke. Kalau Lex gimana nih pendapatnya tentang karakter Victor? Si Victor ini adalah orang yang kalau kita lihat ya dari wujudnya pas pertama, ini si Victor. Wah, tolol nih orang mungkin ya. Terus aduh, wah, ngapain sih ini orang nih? Tapi ternyata pada akhirnya kalian tahu bakal tahu kalau si Victor ini adalah orang yang sangat memegang teguh persahabatan dan bertanggung jawab, walaupun dia ceplas-ceplos, walaupun dia ceplas-ceplos itu karena mungkin budayanya ya kan, dia ceritanya kan dari Medan kan, jadi dia ceplas-ceplos, tapi ketika teman membutuhkan dia sebenarnya kayak pengen nolak, tapi ayo udahlah gitu. Dia apa sih, ngapain sih bla bla bla, tapi ya ini kawanku, ini temanku. Nah gitu. Jadi kalau lihat itu, aduh ya Allah Victor, kok kesel ya kita sama dia nih. Kadang kau ngejokes tapi nggak di saat yang tepat, kau menyakitin, tapi waktu pas dibutuhkan dia ada gitu. Yang luar biasanya karakter Victor ini stand up-nya pakai bahasa Cina. Oh iya, serius? Sulit gak Kak itu? Pasti kamu ketawa, kamu nggak ngerti. Itu hebatnya dia. Untuk film ini khusus stand up-nya bahasa Cina. Ya nonton. Karena dan itu latihannya serius. Kita mendatangkan guru bahasa Cina segala macam. Berarti adegan tersulitnya di situ kali ya, belajar bahasa Cinanya gitu. Kalau Pak Hartawan di sana juga ikut? Ya bahasa Jawa aja, Pak. Dia bahasa Jawa. Mukanya kayak gini kagak patut. Dia ngomong bahasa Cina, orang Cina aja nggak ngerti.
Kalau ini selama memproduksi filmnya nih Pak, ada nggak sih tantangan yang paling besar gitu? Tantangan terbesarnya bayar dia, Mbak. Waduh, Pak, nanti dikira produksi yang lain mahal lu, Pak. Enggak, tantangan terbesar bayar dia karena bayar dia untuk dia bisa nyaman. Bisa. Kan nyaman tuh kan banyak ya. Cash dong berarti. Cash dong itu dia. Bayar-bayar pemain itu tantangan terbesarnya, Mbak. Tapi yang paling pasti adalah tantangan terbesar adalah kita bekerja di suhu mendekati minus 4 derajat. Itu yang. Iya itu sih Pak. Itu penyesuaiannya gimana berarti? Pakai jaket, Pak. Jaket Bang. Gimana sih? Pak, gimana sih? Kan dingin pakai jaket dong, masa dingin gimana? Maksud saya kayak apa ada kendala selama ininya gitu, ada yang gimana atau Itu yang aku salut, teman-teman ini luar biasa sih. Saya tolong lah cerita gimana teman-teman itu akhirnya saling menguatkan. Iya, benar. Jadi kalau untuk cast dan kru, tapi kalau ini kita bicara cast karena aku yang ngerasain. Jadi ada adegan kadang si Victor tuh harus tangannya gini atau tangannya tegap gini. Tapi karena cuaca dingin, kadang tiba-tiba masuk tangannya ke kantong gini. Pak sutradaranya? Pak Guntur. Pak Guntur, Victor, tanganmu ngapa masuk kantong? Oh iya Pak. Jadi benar. Ya udahlah terserah kalau Victor dingin Pak. Jadi itu gerakan-gerakan yang kita nggak tahu. Iya, refleks gitu ya. Dingin kan. Jadi itu kadang karena dinginnya juga kita waktu pas kita sebenarnya udah tahu adegan ini. Kita udah tahu apa yang mau dibicarain, tapi karena udah dingin nih gitu. Nggak sengaja juga nggak sengaja gitu. Jadi kadang dialognya tadi ada lupa Ricis tuh kedingin dia nggak kuat dingin kan. Jadi kadang Bang, tadi aku ngomong yang mana ya? Yang ini nih. Oke. Coba latihan dulu. Latihan aja kadang aduh dingin banget Bang gitu. Jadi tantangan terbesar adalah kita melawan suhu yang nggak kita kenal. Kita kan tahu Indonesia kan. Jadi cuaca yang tidak bisa diprediksi. Karena juga ya. BMKG pun nggak bisa. Jadi besok diperkirakan berangin. Kru sama tim udah bilang kita pakai jaket, ternyata nggak terjadi apa-apa. Anget. Besok tidak ada angin, anget. Kita udah aman, rupanya dingin kali. Memang nggak ketebak, se-ekstrem itu di Cina. Karena lokasi yang kita syuting itu lokasinya kalau di Indonesia ini Acehnya. Ya, di ujung Cina, dan itu perbatasan dengan Mongolia, perbatasan dengan Rusia kayak gitu. Jadi ya new experience lah. Iya. Tapi ada alasan khusus nggak sih Pak kayak kenapa tempatnya di Indonesia gitu? Karena Bu Asma yang menulisnya ke sana. Kalau pas itu ada benar-benar itu. Bu Asma tadi nulisnya di situ. Benar juga. Sebenarnya juga pertimbangannya itu adalah sebuah provinsi dengan kita ketemu masjid dibangun tahun 705 Masehi. Nah itu nggak kebayang kan Islam masuk Indonesia aja tahun berapa? Sana tahun 705 udah bikin masjid segede gitu. Terus yang kedua, Ningxia itu around maybe 80% 90% Muslim. Muslim ya, kebanyakan. Muslim. Jadi itu mungkin jadi sesuatu yang unik ya, yang mungkin menjadi satu tontonan yang ya itulah kenapa saya tahu baju koko itu ya, itu banyak koko pakai baju itu buat sholat. Nah di situ tuh, ini baju koko ini. Dari situ berarti ya asalnya. Ya itu mungkin kali ya. Mungkin juga ya. Karena banyak sama ini koko pakai itu sholat gitu. Oh ini baju koko. Bisa jadi. Mungkin aja. Tapi sebelum ke Ningxia nih, para cast-nya itu ada kayak belajar tentang budayanya kah atau kayak pendekatan lah sama budaya-budaya di sana gitu, ada nggak sebelumnya? Kalau bahasa udah pasti, terus apa yang tidak boleh dilakukan di sana, kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu udah dikasih tahu karena kita juga dikasih di PH masih orang yang sudah tinggal lama di sana dan juga ada beberapa orang Indonesia mahasiswa yang kuliah di sana, belajar sana. Jadi kita menggabungkan informasi yang mereka dapat untuk biar kita tidak salah langkah di sana. Karena ada beberapa yang ternyata itu tidak boleh di Cina gitu, ada yang boleh, ada yang sama kayak apa ya, kayak kemarin tuh aku dikasih tahu tuh soal
bicara apa gitu di Cina tuh nggak boleh pantang gitu, aku lupa. Sampai aku jadi memahami sampai nge-googling kan nggak bisa kita. Iya nggak bisa Kan nggak kita bisa kan WhatsApp nggak bisa. Jadi ada beberapa teknologi Hal-hal yang YouTube kan nggak boleh di sana. Oh iya, nggak bisa ya? Iya. Jadi kita itu harus memang Tapi yang bisa dia cuma banyak belanjanya dia. Belanjanya banyak. Sekalian ya, Wih, gitu. karena aku jujur Pak, aku mempersiapkan ke sana itu bagaimana bisa membayar kiris di sana. Kan di sana berbeda kan pakai Alipay kan Pak. Alipay. Jadi ini bisa nggak ini bisa gitu. Jadi ya banyak mencari informasi apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan di Cina gitu. Ya dipersiapkan. Ada cerita ini nggak, cerita yang paling lucu gitu, paling susah dilupain selama syuting di sana? Wartawan apa? Yang paling lucu. Iya, paling Yang paling susah lucu tuh dilupain melihat gitu. mereka. Itu yang paling lucu karena gini. Ya gimana ya seorang Yasmin Epper ketemunya satu frame-nya sama Lolo. Ya kan? Kalau dibilang kalau dia ini sebenarnya kalau cocoknya tuh sebenarnya dia ini jadi Mo. Tapi kalau kita jadiin Mo, nanti Mo-nya nggak dapat kerjaan, makanya kamu jadi Victor aja gitu. Nah, yang paling lucunya sebenarnya yaitu ada satu adegan yang mereka semuanya sibuk berbahasa Cina dan Mo ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Oh, itu tahu. Semuanya sibuk pakai bahasa Cina, sok kelihatan ahli gitu. Bisa bahasa Indonesia ternyata. Oh, dikiranya Itu nggak spoiler bisa sih, Pak? ya? Spoiler dikit biar orang lebih tahu yang lain-lainnya gitu. Betul. Tapi di ceritanya ini kan sosok Aisyah ini pindah agama atau mualaf karena cinta ya di filmnya ini. Nah, menurut kalian ini sebagai cast ada nggak sih Kak? Kak. Gak apa-apa kok kamu panggil Kak, saya mau. Dia yang mau, aku yang nggak terima. Gak mau, dia gak terima. Ulangin ya, menurut Jangan ini ya diulangin, yang dipotong itu. Gimana Mirda? Soal Aisyah yang beda agama, Iya. cinta beda agama lah ya pertanyaannya ya. Dan kemudian jadi mualaf itu. Iya. Aku tuh mana ya bilangnya ya, ini agak-agak ngeri ini digoreng-goreng takutnya nanti. dipotong-potong. Iya, cuman ini pandangan pribadi Lolo ya. Mau benar apa enggak itu ya ini aku yang ngomong gitu. Ketika orang alasannya mencintai manusia tapi mengkhianati Tuhannya, menurutku salah. Karena demi manusia, hanya seonggok manusia, tapi kau mengkhianatin Tuhan, menurutku itu tidak baik dan tidak bijak menurutku. Karena apapun ceritanya, pahit-pahitnya gini, kalau kau memang cinta sama dia, ya samalah agamanya, jangan sampai mengkhianatin, mau dari apapun agamanya ya. Menurutku kayak gitu. Ya kalau menurut saya sendiri sebenarnya ini film ini sebenarnya film anak muda banget. Film anak muda banget yang kadang-kadang itu anak muda itu pingin sesuatu yang saya maunya ini, saya maunya ini. Kita banyak yang maunya. Tapi kadang-kadang Tuhan tuh memberikan apa yang kita butuhkan. Itu dia. Jadi kita menginginkan sesuatu tapi ternyata itu enggak. Tapi Tuhan memberikan yang kita butuhkan. Nah, film ini mencoba kita berbicara atau memberikan nilai-nilai pentingnya itu ya sesuatu yang sangat-sangat gampang diterima anak muda lah. Jadi kita nggak ngomongin soal dalam firman ini ada tidak ada itu. Jadi bagaimana Islam menjadi yang katanya orang tuh rahmatul lil alamin ya. Kalian bisa lihat di film ini. Disitulah. Itulah kelebihan film ini dan ini sebuah perdebatan panjang saya dengan Asma Nadia. Perdebatan panjang saya sebagai produser dengan Guntur. Sutradara. Jadi bagaimana film ini tidak ada ayat sama sekali. Sebuah film religi pop. Tidak ada ininya. Tidak mencoba tidak menggurui ya. Itu dia. Itu. Tidak boleh. Karena aku takut nih waktu pas melihat judulnya, pas ditawarin sama Pak. Siapa nama Bapak? Baru kenal ya? Mas Tomo. Karena aku mikirnya Pak
tahu karakternya kan. Seorang loloknya berkesan banget sama gue loh. Gila gak lu? Udah melekat loh. Coba dinominasikan Bella Ciao besok. Citra buruk. Jadi aku awalnya takut ketika melihat judulnya Assalamualaikum Beijing ini kan pernah film yang boom kemarin kan. Terus judulnya itu seperti itu. Aku tuh takut ini bakal jadi menggurui nggak ya filmnya. Ternyata setelah kita baca dan ternyata dieksekusi, aku kayak wah yakin nih. Ini untuk zaman-zaman sekarang nih pas sekali gitu. Nah itu yang dibilang Pak Mas Toho, Pak Hartawan. Jadi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau gitu. Kalau pertanyaan terakhir nih ya. Jangan terakhir dong, aku masih mau sama kamu. Kamu mau juga kan? Kamu mau juga? Over aja. Pas seperti kamera aja. Pertanyaan terakhir nih ya Kak. Boleh dong dari kalian masing-masing gambarin film Assalamualaikum Beijing 2 ini dengan satu kata. Boleh mulai dari Pak. Satu kata apa satu kalimat? Satu kalimat. Satu kata aja. Wih. Atau enggak dua deh, dua boleh. 2, 3 sih kalau Ya aku udah, mau 3 memberikannya. Pak Hartawan dulu. Kalau saya Ada apa di sana ya? Kita lagi menggambarkan. Nih aku nih ya Pak, boleh aku dulu nih. Oke. 3 kata. Iya. Indah. Pengorbanan. Yang ketiga gemes. Ada gemesnya di situ. Oke. dari 3 itu spektakuler. Oke, makasih banyak ya. Sama-sama, terima kasih. Sama Pak Hartawan udah sempetin Terima kasih ngobrol. buat ini, Cabas. Terima kasih buat tangannya. Makasih juga buat Sobri yang udah nonton. Nah, buat Sobri semua jangan lupa nonton film Assalamualaikum Beijing 2 yang bakal tayang tanggal 19 Juni 2025 di seluruh bioskop di Indonesia. Dan ini juga tayang juga di Cina. Oh iya. Cina. Oke, Insya keren Allah. banget. Insya Allah. Makasih Sobri yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye. Thank you. Thank you Firda.